Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tastakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lamtum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a as-sabil. Yathqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwatul iman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Sebelum kita mengawali kajian malam hari ini, sedikit mengingatkan kita berada di tanggal 26 Rajab ya. Di tanggal 26 Rajab yang kita tahu berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa Rajab itu satu di antara bulan yang dimuliakan Allah. Arba'atul Hurum dalam surat 9 ayat 36 At-Taubah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bulan-bulan haram itu kata Nabi SAW adalah Dzulqa'dah,
Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Apa yang dimaksudkan dengan bulan haram itu? Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga melakukan kebaikan, ketaatan di bulan ini nilainya lebih besar dibandingkan di bulan lain. Bulan. Ada yang tanya kemarin itu, kok Ramadan gak masuk bulan haram gitu ya? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Ramadan tidak masuk. Maka dijawab oleh para ulama bahwa Ramadan tidak dimasukkan dalam bulan haram oleh Rasulullah SAW, karena Ramadan memiliki kemuliaan tersendiri, kemuliaan yang tersendiri dibandingkan bulan haram tadi. Maka saya selalu sampaikan itu dengan teman-teman, bulan Rajab itu kalau dalam pandangan para ulama adalah bulan untuk kita menanam amal soleh, ketaatan. Bulan Sya'ban, bulan kita untuk menyiram. Dan bulan Ramadan adalah bulan kita untuk memanen. Jadi memanen kebiasaan-kebiasaan baik kita, sehingga Ramadan itu bisa masuk pada panenan gitu ya. Bulan kita untuk memanen pahala yang besar. Itu kesempatan kita. Itulah kenapa di antara doa yang seringkali dibaca, sekalipun hadisnya ada yang menyebutkan lemah gitu ya. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kami ketika berada di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Ini utama bulan Sya'ban, nanti akan sebentar lagi kita masuki bulan Sya'ban. Dan Muhammadiyah sudah menetapkan gitu ya, dalam maklumatnya Ramadan tanggal 11 Maret. Kemungkinan puasanya beda, lebarannya baru, kita duluan puasanya, kemungkinan ya. Padahal yang paling enak puasanya belakangan, lebarannya duluan. Ini yang paling enak ya. Tapi ya, itu kemungkinan, tapi kita masih menunggu. Pasti kayak masih nol. Pasti 0, sekian ya. Kemungkinan seperti itu. Jadi kita puasa duluan karena metode wujudul hilal gitu ya. Wujudul hilal itu artinya hitungan kalau sudah masuk bulan itu terlihat, maka sudah masuk Ramadan, sekalipun tidak terlihat oleh mata. 0, sekian derajat gitu ya. Kalau 1 aja nggak terlihat gitu, apalagi 0, gitu ya. Jadi kemungkinan kita akan berpuasa berbeda, duluan puasanya dan lebarannya bisa bersamaan. Karena kalau lebaran nanti itu hilal sudah tinggi, kelihatan jelas. Nah ini yang berkaitan dengan Ramadan. Di malam hari ini ada satu ayat yang ingin kita coba ulang kembali. Itu dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah ayat 186. Wa idza
sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Di surat 2 gitu ya, Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu, surat 2 ayat 180, Allah sampaikan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi, hamba-hambaku. Ini terjemahan itu, apabila bertanya hamba-hambaku kepadamu wahai Muhammad. Kenapa? Karena khitab pembicaraan yang diajak berbicara itu adalah Nabi SAW. Wa idza sa'alaka ibadi anni, tentang aku. Ya, ani itu tentang aku. Tuh, ani tentang aku. Fa inni qaribun, sesungguhnya, maka sesungguhnya aku ini dekat. Allah itu dekat. Ujibu da'wat ad-da'i. Idza da'a. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'a. Aku akan jawab, kata Allah. Da'wat ad-da'i, doa orang yang meminta, doa orang yang berdoa. Idza da'ani, kalau mereka berdoa kepadaku, apabila mereka berdoa kepadaku. Apabila mereka berdoa kepadaku. Lalu kemudian Allah katakan, faliyastajibuli, faliyastajibuli, maka jawablah, sambutlah panggilanku, perintahku, kata Allah. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsudun, agar mereka mendapat bimbingan. Irsyad itu artinya bimbingan, berada di atas kebenaran. Maka kalau khulafa Ar-Rasyidin itu, khalifah itu disebut khulafa Ar-Rasyidin, para pemimpin yang mendapatkan irsyad, bimbingan, berada di atas kebenaran. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali disebutnya khulafa Ar-Rasyidin, para pemimpin yang mendapatkan irsyad, bimbingan Allah, berada di atas kebenaran. Nah, ini ayat Allah SWT. Jadi Allah sampaikan, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, maka katakanlah aku ini dekat. Aku akan jawab doa orang yang berdoa ketika ia berdoa kepadamu. Maka penuhilah perintahku dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarsudun, agar mereka mendapatkan bimbingan, berada di atas kebenaran. Apa penjelasan para ulama tafsir tentang ayat ini? Apa penjelasan para ulama tafsir? Pertama, ketika menyebutkan ayat ini, para ulama tafsir menyatakan ayat ini memiliki sabab nuzul, atau orang bilang asbabun nuzul, ya.
diturunkannya ayat ini oleh Allah. Sabab nuzul itu ada dua kalau dalam ilmu tafsir itu. Pertama, bisa jadi sebab turunnya ayat itu, kronologis latar belakang ayat itu diturunkan, bisa jadi adanya pertanyaan. Adanya pertanyaan. Kalau ada yang nanya, Nabi diam. Turun ayat. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang waktu haid, tentang hukum-hukum wanita yang haid. Maka Nabi diam, kemudian turun ayat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Maka turun ayat. Ini sabab nuzul ayat. Jadi yang pertama itu bisa terjadi karena ada pertanyaan atau peristiwa yang terjadi, satu peristiwa seperti perang Badar, maka Allah turunkan ayat tentang perang Badar. Atau kejadian abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, Muhammad telah bermuka masam dan berpaling. Itu ayat itu turun tentang Nabi. Itu apa kejadiannya? Ketika datang orang buta ingin bertanya kepada Nabi, Nabi nggak mau nengok. Pada saat itu Nabi sedang mendakwakan para pembesar Quraisy. Jadi Nabi tidak mementingkan pertanyaan tadi, turun ayat itu abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nah ini sabab nuzul. Sabab nuzul atau asbabun nuzul ayat, kronologis latar belakang turunnya satu ayat Al-Quran. Sekalipun tidak semua ayat Al-Quran itu memiliki sabab nuzul, tidak. Jadi tidak semua. Nah apa sabab nuzul ayat-ayat ini? Nanti dalam tafsir didapatkan hadis Nabi SAW. Ja'a Arabiyan ila Nabi SAW. Datang Arabiyun, seorang Arab Badui kepada Nabi SAW. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqaribun Rabbuna panunadihi amba'idun Rabbuna panunadihi. Orang tersebut bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, Allah itu dekat atau jauh? Jadi pertanyaannya itu, Allah itu dekat atau jauh? Kalau Allah itu dekat, maka saya atau kita akan berdoa kepada Allah dengan berbisik. Cukup berbisikan karena dekat saja. Gak mungkin kalau kita dekat dengan orang itu teriak-teriak gitu ya. Karena kita akan berdoa dengan berbisik. Tetapi kalau Allah itu jauh, maka kita akan berdoa dengan berteriak. Silakan berdoa. Masya Allah, amin itu. Ini menyengaja ini. Kalau bahasa bikinnya kostum, ya, kostum sayin muktarinan bil fi'li. Namanya niat itu menyengaja. Siap. Nah ini ayat Allah SWT. Jadi ditanya seperti itu, Nabi diam. Pasal kata Nabi SAW, pada zalam hadil ayat, maka kemudian turunlah ayat ini. Jadi itu latar belakang peristiwa yang terjadi ketika ayat ini diturunkan. Sabab nuzulnya. Selanjutnya para ulama tafsir menyatakan
Dari ayat ini Allah menegaskan fa inni qarib. Allah ini dekat. Fa inni qarib. Allah ini dekat. Dekatnya Allah Subhanahu wa taala nanti bukan dalam bentuk zatnya, bukan dalam fisiknya, tetapi dekatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah kedekatan Allah dengan ilmu dan pengetahuannya. Maka Allah jawab itu, inni anni fa'inni qarib. Ujibu da'watad da'i, aku akan jawab doa orang yang meminta. Jadi kalau ada orang yang katakan Allah itu di mana? Itu Allah itu dekat. Dekatnya apa? Dia akan menjawab. Tapi di mana posisi Allah? Istiwa alal ars. Summa istawa alal ars, dalam surah Al-Baqarah itu. Bahwa Allah itu adanya di mana? Istiwa di atas ars, di langit. Bagaimana bentuk istiwanya kita tidak tahu. Jadi Allah itu tidak ada di mana-mana. Kalau dia tanya, Allah kan ada di mana-mana, gitu. Allah nggak ada di mana-mana. Allah ada alal ars itu. Yang nanti sepertiga malam itu Allah turun untuk menyaksikan orang yang melakukan ibadah malam. Tapi di mana Allah itu? Ya di atas ars. Sumastawa alal ars. Jadi dia beristiwa di atas ars. Bagaimana istiwanya kita tidak tahu. Majhul, ya, kita tidak tahu. Tetapi kata istiwa itu maklum, kita ketahui bahwa istiwa itu bersemayam di atas ars. Seperti apa bentuknya kita tidak tahu. Tetapi kedekatan Allah itu, dia akan menjawab doa orang yang meminta ketika dia berdoa. Maka Allah sampaikan, untuk itu falyastajibu li wa liyu'minu bi, penuhi perintahku dan berimanlah kepadaku. Karena aku sudah jawab doa kamu, maka kamu harus memenuhi perintahku. Karena aku jawab doa kamu, maka beriman kepadaku. Itu yang disampaikan. Dan ini yang kemudian disampaikan oleh para ulama tafsir, bahwa ayat ini menegaskan Allah memberikan jaminan orang yang beriman dan menjawab panggilan Allah, memenuhi perintah Allah, pasti akan Allah jawab doanya. Gak ada yang gak dijawab doanya. Ada ibu yang doanya gak dijawab. Ada Allah, saya belum doa tapi belum dijawab-jawab. Ini jaminannya ini. Ya. Kok saya belum makbul, belum kabul ya? Apa belum diaminkan? Dan adakah pasti dijawab itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya nanti jawaban Allah Subhanahu wa taala itu, Pak ini qarib ujibu da'watad da'i ini nanti diterangkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Jawaban Allah itu terhadap doa seorang hamba itu disebutkan dalam hadis, diterangkan oleh hadis Nabi SAW. Maka dalam tafsir itu, Bapak dan Ibu, ayat Al-Quran biasanya dijelaskan dengan ayat yang lain, atau ayat Al-Quran dijelaskan dengan hadis Nabi, atau ayat Al-Quran nanti dikembalikan menurut bahasa Arab itu sendiri. Jadi tafsir itu tidak bisa bikin-bikin gitu. Ini maksudnya begini. Tidak bisa asal-asalan. Oh ini maksud kayak gini. Tapi ada kaidahnya. Kaidah tafsir tadi. Nah kaidah tadi itu ujibu da'watad da'i, Allah berikan jaminan Allah akan jawab doa orang yang meminta. Bagaimana jawaban Allah terhadap orang yang berdoa tadi? Disebutkan dalam hadis
riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslim yad'u bid'awatin laisa lahu ismun wala qati'atu rahim illa an a'tahu Allahu ihdas salas." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah SWT. Muslim itu siapa? Yang beriman dan memenuhi perintah Allah. Dia salat, dia zakat, dia puasa, dia haji. Itu muslim. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu memenuhi perintah Allah, memenuhi panggilan Allah. Tidaklah seorang muslim yang dia berdoa laisa lahu ismun, tidak ada dosa dalam doanya. Maka ibu, bapak, kalau berdoa yang mengandung unsur dosa pasti nggak akan dijawab oleh Allah, malah dosa kan? Contohnya apa? Mudah-mudahan cepat mampus doa, kan? Saking keselnya gitu. Mati doa, nggak bakal dijawab ini doanya, malah kita rugi gitu ya. Kalau kita mendoakan yang jelek itu tidak dijawab, itu doa yang ada unsur dosa tadi. Itu kata Nabi SAW, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laisa lahu ismun wala qati'atu rahim." Dan juga doa yang di dalamnya ada memutuskan rahim. Memutuskan rahim. Misalkan orang yang berdoa, mudah-mudahan saya tidak akan bisa lagi, ya, tidak akan datang lagi ke rumah ini. Nah, itu dia saking keselnya, padahal itu rahimnya. Maka doanya tidak akan dijawab oleh Allah itu, tidak akan dijawab. Dan rahim itu nanti dalam fikih itu ada 3. 1 karena nasab, garis keturunan, bapak, ibu, kakak, adik, paman, ke atas, ke bawah, ke samping gitu. Yang kedua karena nikah, itu jadi rahim gitu. Mertua, menantu gitu ya. Itu jadi rahim gitu. Jangan diputus ya. Yang ketiga karena sepersusuan, seperti Rasulullah SAW yang disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Maka anaknya Halimatus Sa'diyah itu sepersusuan dengan Nabi, sama dengan rahim, sama dengan nasab. Itu tidak terputus. Nah, ini rahim. Selama doanya tidak ada dosa, tidak ada memutuskan silaturahim, maka pasti akan Allah jawab. Atahullahu ihdasalas. Jawaban yang Allah berikan itu 1 di antara 3 kemungkinan. Jadi nggak semuanya sama itu. Apa jawaban yang pertama itu? 1, bukan 1 di antara 3 paslon ya. Kan itu 1 di antara 3 kemungkinan itu. 1 di antara 3 kemungkinan. Apa yang disampaikan dalam hadis Nabi itu? Ayyu ajala lahu da'watahu. Allah segerakan doanya. Dia doa, dia minta, dikasih oleh Allah SWT. Dia minta kesehatan diberikan oleh Allah. Dia minta harta diberikan oleh Allah. Dia minta anak diberikan, minta pasangan diberikan. Itu ayyu ajala lahu da'watahu. Tapi yang kedua kata Nabi SAW, ada yang kedua ayat dakhirah bil akhirah. Ada yang kedua yang Allah simpan menjadi tabungan di akhirat. Di dunia nggak dikasih gitu, yang dia minta nggak dapat. Nggak bosan dia doa terus, tapi setiap kali dia doa tidak diberikan oleh Allah, Allah simpan di tabungan. Tidak diberikan, diberikan, simpan di tabungan. Semakin banyak dia berdoa, semakin banyak simpanannya tabungannya, investasinya. Tapi kalau dia bosan, ya sudah berhenti kan. Udah nggak dia jawab.
Ya masa sudah bertahun. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, yang ketiga ayat seripa minas su'i misliha. Yang ketiga kata Nabi SAW, bisa jadi tidak diberikan apa yang dia inginkan, tetapi Allah palingkan, Allah hilangkan keburukan yang akan menimpa dia sebanding dengan doanya. Keburukannya dia akan tertimpa keburukan karena dia rajin berdoa. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya tidak diberi, Allah hilangkan kesulitan itu. Musibahnya Allah hilangkan. Tidak jadi dia menimpa musibah itu. Itu yang asli Pak. Dalam riwayat yang lain itu ayyubadillah khairan minha. Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang lebih baik itu ikhwatul iman, ukurannya bukan ukuran kita. Yang lebih baik itu ukurannya ukuran Allah. Karena kita pengetahuannya terbatas. Menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Ukuran kita terbatas. Itu kalau dalam masalah kebaikan itu. Ingat ketika kita mengkaji itu doa salat istikharah itu ya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaghfiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal alim. Ya Allah, kalau seandainya Engkau tahu ini baik buat saya, bagi dunia saya, agama saya, dunia saya, akhir kehidupan saya ini baik, maka takdirkan itu buat saya. Itu yang kita minta. Dan mudahkan urusan itu buat saya. Yang kita minta itu wabarik lebih, jadikan urusan itu keberkahan buat saya. Takdir itu jadikan keberkahan buat saya. Tapi kalau seandainya urusan ini tidak baik buat saya, buat agama saya, buat dunia saya, akhir hidup saya nanti tidak baik dengan urusan itu, jauhkan dia dari saya dan jauhkan saya dari dia. Kita minta itu. Takdirkan yang lain yang baik di mana saja berada. Lalu kemudian jadikan saya ridho dengan apa yang Kau takdirkan. Itu kan doa kita. Doa yang kita minta itu dalam doa kita. Ya Allah, kalau karena apa? Karena kita yakin bahwa apapun yang kita dapatkan yang diijabah dari Allah itu yang terbaik Allah berikan. Besar. Contoh misalkan ada orang minta anak, wah ya Allah berikan saya anugerah anak, sampai bertahun-tahun nggak punya anak, sampai dia meninggal tidak punya anak. Itulah yang terbaik yang Allah berikan. Bisa jadi ketika Allah berikan anugerah anak akan menjadi mudarat buat dia. Kita belum tahu, tapi kita yakin bahwa itu Allah hilangkan keburukan kita. Allah jadikan tabungan. Ada seseorang yang dia meminta sehat, tapi justru Allah ganti dengan sakit mulu. Ya Allah, kayaknya nggak dijawab doa saya kan minta sehat, kalau dikasih sakit gitu. Bukan tidak dijawab, itu yang terbaik yang Allah berikan. Kenapa? Dengan dia diberikan sakit, dia berdoa, dia semakin dekat dengan Allah, dia bersabar, Allah hapuskan dosa. Maka kalau ditanya ibu, enak sakit dihapus dosa, apa sehat banyak dosa? Sehat nggak punya dosa kan? Itu yang enak itu kan? Ya benar, yang enak itu yang kita sehat nggak punya dosa. Sudah dihapus dosa kita itu enak gitu. Tapi kadang-kadang kita diberi sakit, kita mintanya sehat tapi bisa. Kita minta harta tapi nggak dikasih harta yang melimpah. Kita minta jabatan tidak dapat jabatan itu. Itu yang terbaik yang Allah berikan itu. Karena kita nggak tahu ya. Sekalipun kita menginginkan menurut akal kita yang terbaik. Mungkin kita sering mendengar kisah Sa'labah itu ya. Sekalipun hadisnya dipertanyakan itu,
Ini hadisnya ini disebutkan la aslalahu, tidak ada asal usulnya itu. Jalurnya dari mana ini muncul kita itu. Tapi kita bisa ambil pelajaran bagaimana sahabat itu orang yang nggak punya dalam kemiskinan, kemudian dia rajin ke masjid, sholat bersama Nabi, tapi pulang karena dia berganti pakaian dengan keluarganya untuk sholat. Saking seperti itu, sampai istrinya bilang, wahai sahabat, kamu kan dekat dengan Nabi, coba minta doain Nabi supaya kita diberikan kecukupan. Datang dia kepada Nabi pelan-pelan sambil malu-malu. Kemudian Nabi mendoakan dia, dan doa Nabi yang begitu makbul. Lalu kemudian apa yang terjadi? Allah berikan dia kekayaan, ternak kambingnya berhasil. Tapi ketika Allah berikan kekayaan, nggak pernah nongol lagi di masjid. Masya Allah, sibuk udah bisnis. Ya. Nah ini dia kira. Jangan-jangan nanti kalau kita dapat kekayaan, jadi belum tentu kita bisa kumpul lagi. Mas Eko kalau udah tinggalnya di Greenland udah nggak pernah nengok-nengok ke sini lagi. Jadi itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka bisa jadi apa yang kita tidak dapatkan itulah yang terbaik yang Allah berikan. Maka ketika mendengar uraian Nabi ini, para sahabat itu langsung mengatakan, "Idza nuksir ya Rasulullah." Kalau begitu kami akan banyak berdoa ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Karena apa? Karena para sahabat meyakini, oh ini nggak ada yang jelek dengan doa itu. Semuanya menjadi kebaikan. Seorang muslim dia berdoa justru akan memberikan kebaikan. Seorang muslim ketika dia meminta tidak diberikan oleh Allah, dia yakin bahwa itulah yang terbaik. Maka ketika sahabat mengatakan kami akan banyak berdoa ya Rasulullah, apa jawab Rasulullah? Allahu Akbar. Allah itu lebih banyak memberikannya. Allah lebih baik. Ini luar biasanya doa tadi. Jadi istimewa doa itu bagi seorang muslim. Tapi kenapa di Al-Quran itu Allah sebutkan itu ada 3 tipologi orang yang berkaitan dengan doa itu. Ada 3 tipe itu. Ada 3 model manusia itu. Nanti bisa dilihat itu ya. Pertama itu dalam Quran surat 29 ayat 65. Yang kedua dalam Quran surat 40 ayat 60. Kemudian yang ketiga dalam Quran kita ambil dalam surat tadi 29 dan 45, kami ambil ayat 21, surat 21. Surat 21 ayat 90. Ini ada 3 tipologi. 3 tipe manusia dalam doa ini. Kalau bisa kita lihat itu. Surat 29 itu palama raqibu ya. Fil pulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Maka ketika mereka berkendara menaiki kapal, da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah. Ketika mereka naik ke kapal laut mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina, dengan ikhlas. Walamman najahum ilal bahri, tapi ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, idza hum yusyrikun, mereka kembali menyekutukan Allah. Siapa itu? Perilaku yang disebutkan oleh para ulama tafsir, begitulah perilaku orang-orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Orang yang menyebutkan Allah itu dia meminta kepada yang lain, bertabaruk kepada yang lain, meminta orang musyrik. Tapi ketika dia dalam kebutuhan, naik digambarkan dalam ayat tadi, naik di kapal mereka, kapal laut mereka diterjang dengan ombak, ketakutan.
Yang pernah naik kapal laut? yang ketakutannya luar biasa kan? Kapal luar biasa kalau lagi ngomong takut. Allah mau di sini tuh orang muslim dia takut luar biasa. Berdoa pada Allah jauh berpiala. Pada mana jauh, tetapi ketika Allah selamatkan ke daratan, idahum yusyriku, mereka kembali lagi menyebutkan Allah. Ini yang disebutkan oleh para ahli tafsir, itulah gambaran orang-orang yang beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah pada saat membutuhkan. Ini kemudian disampaikan oleh para ulama tafsir itu lebih buruk lagi perilaku orang musyrik itu diikuti oleh kita. Kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh ketika kita butuh. Ketika kita butuh, kalau lagi nggak punya duit, tahajudnya sampai nangis-nangis gitu. Khusyuk banget tuh ya. Kalau lagi butuh, masya Allah kita khusyuk banget. Tapi ketika kita lepas dari kebutuhan, nyaman, aman hidup kita. Bahagia. Nah ini yang berbahaya itu. Padahal kalau kita lihat hadis Nabi nanti riwayat Imam At-Tirmidzi pada nomor 3304 kalau tidak salah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi itu, ibadah yang seperti ini bukan orang yang cerdas. Dia beribadah ketika butuh. Dia berdoa ketika butuh. Kata Nabi itu bukan gambaran orang yang cerdas. Apa Nabi sampaikan itu? Nabi menyampaikan, man sarrahu ayyastajiballahu da'watahu birah bisada'ini wal karab. Barang siapa yang ingin, yang senang doanya dijawab ketika dia dalam kesulitan dan kesempitan, pengen doanya dijawab, paliyuksiri doa indah waqaf, maka semestinya dia banyak berdoa ketika Allah berikan kelapangan. Kalau pengen doanya cepat dijawab. Maka ketika kita sehat, nyaman, doanya justru lebih banyak. Nanti ketika kita dalam kebutuhan, baru Allah bulat jawab itu. Berikan jawaban yang luar biasa dan cepat. Nanti korelasinya itu yang ketiga itu, surat 21 ayat 90 itu. Fastajabna itu. Kalau lihat ayatnya itu. Terus surat 21 ayat 90 itu kisah siapa? Zakaria alaihissalam. Zakaria alaihissalam itu berdoa kepada Allah, meminta anak. Zakaria itu wa'atuh, istrinya itu dalam keadaan akhir. Akhir itu artinya apa? Menopause sudah apa? Expired, menopause gitu kan? Expired, tidak menopause. Ya kalau hitungan akal udah nggak mungkin lagi punya anak gitu. Bukan, bahkan di situ akhir itu bukan menopause, tapi dia memang mandul. Akhir itu. Jadi kalau menopause kan ada masa dia subur. Tapi ini mandul akhir itu. Dalam kondisi yang seperti itu, lalu Allah berikan anak dengan doanya ini. Dengan apa? Hadirnya anak yang Allah berikan itu, Yahya itu. Di luar akal nalar itu, dengan doa itu pasti aja. Allah jawab doanya. Kemarin ada yang bertanya, Ustaz kalau Nabi kan mujizat, ya kan? Betul. Mujizat, tapi Allah tidak sebutkan ini berkaitan dengan mujizatnya, tetapi Allah sebutkan pastajab berkaitan dengan jawaban doanya. Jadi bukan karena nabinya, tapi sebagai hamba Allah yang dia berdoa kepada Allah. Allah berikan yang tidak mungkin. Maka nanti dalam kajian akidah, kajian tauhid, sesuatu yang kharijal
akal itu, yang keluar dari akal itu, kalau itu terjadi pada Nabi disebut dengan mukjizat. Kalau itu terjadi pada orang-orang yang kita sebut dengan wali Allah itu, para wali Allah itu, siapa wali Allah itu? Alladzina amanu wa hum yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa yang luar biasa. Jadi wali Allah itu bukan orang-orang yang menyatakan saya wali, tidak. Tetapi alladzina amanu wa hum yattaqun itu dalam Al-Qur'an. Orang yang dia beriman dan benar-benar bertakwa, terus-menerus dalam ketakwaan, maka itu wali Allah. Kalau ada peristiwa terjadi di luar akal pada seseorang yang wali Allah, maka itu disebut dengan karomah. Karomah itu bisa ada, tak ada karomah itu. Ya. Karena kesolehannya. Ya. Ya. Saya pernah menemui itu ada dulu itu kalau di Salemba Buntas dulu saya pernah ngajarin nama Kiai Haji Hamidullah Allah yarham, Kiai Rosak, terus Kiai Sunan Miskan yang dulu Kiai Sunan Miskan itu mantan di PWM kita, saya ngaji dengan beliau itu hampir semua muridnya Kiai itu Kiai Haji Hamidullah itu orang Betawi dia. Dan dia awalnya biasa nggak mengatakan dia wali, tapi semua orang muridnya itu, saya pikir saya ini yang merasakan, itu merasakan keistimewaan dia. Merasakan apa yang istimewa itu? Satu hal yang sangat istimewa itu, kalau beliau menyampaikan itu langsung masuk terasa lain. Padahal kita tahu yang dia sampaikan itu hal yang biasa bagi kami anak pesantren itu. Kalau ngajinya model kayak begitu yang diajarkan, ini standar biasa aja. Nggak perlu ngejelimet, tapi kalau udah ngaji nahu sorok gitu, buka Quran ayat ini, buka hadis semua ayat ini, kemudian buka struktur bahasa Arabnya, itu baru mulai ngejelimet. Tapi apa yang beliau sampaikan itu sederhana. Tapi setiap kali beliau menyampaikan itu terasa, ini luar biasa. Saya tanya ke teman-teman yang lain itu, para ustaz itu saya tanya, antum merasakan begitu nggak? Kalau kiai bicara itu nyampaikan sama ustaz, semua kita itu merasakan itu. Terus waktu itu beliau kebetulan sudah Pak Ustaz yang waktu itu masih jadi pengurus pimpinan daerah Jakarta Pusat. Terus saya tanya ini, pernah kesempatan dengan almarhum itu, beliau itu kayak itu, Pak Kiai apa sih modalnya itu? Kok sampai kayak begitu gitu? Kita semua katakan, saya tanya ke beliau itu apa? Karena saya memang ikut beliau itu beberapa kali kemudian. Apa jawaban beliau? Nggak tahu, saya pun nggak tahu kan itu. Karena di Betawi, anak mah nggak tahu, nggak tahu. Karena beliau udah sepuh, anak nggak tahu tadi. Nggak tahu ada istimewanya. Dia katakan begitu, dia nggak merasakan istimewa biasa aja. Sampai kemudian ketika kita mengikuti, oh ternyata kekuatan beliau itu wajar kalau beliau itu disebut dengan orang yang memiliki keistimewaan. Kenapa? Karena ibadah malamnya luar biasa. Saya kalau mengikuti beliau masa ini luar biasa. Di usia segitu beliau masih kuat sholat malamnya. Saya kuat luar biasa. Waktu itu saya bertemu sekitar usia beliau sudah ber-70-an. Luar biasa ibadahnya. Nah ini kekuatan. Ada kejadian-kejadian bahkan yang pernah terjadi kejadian yang istimewa yang diceritakan oleh murid beliau bahwa beliau sudah disangka meninggal, dianggap meninggal waktu. Ternyata masih hidup. Sampai murid-muridnya di Kerawang itu pas ketemu beliau beberapa bulan setelah berita meninggalnya beliau itu, muridnya itu bilang pas ketemu, astagfirullahaladzim Kiai, saya pikir Kiai terbilang kami di sana sudah mengirim Fatihah, kok nggak berasa aneh katanya. Sambil bergurau gitu ya. Kok nggak berasa aneh, masih hidup nggak berasa tuh Fatihahnya gitu. Jadi ini ada kejadian-kejadian yang luar biasa gitu, yang sering kali dilihat oleh orang-orang itu.
baca amalan ini, nggak dicari, dia akan Allah berikan sendiri karena ketakwaannya. Jadi kita jangan nyari-nyari ini baca zikir ini apa sih buat jadi wali Allah gitu. Kalau tidak ada hadisnya, karena nanti dalam hadisnya itu disebutkan kalau orang yang mau jadi wali Allah itu gampang, mendekat kepada Allah dengan amal yang wajib, lalu tambah dengan amal yang sunnah sampai Allah mencintainya. Itu saja selesai. Kalau mau menjadi wali Allah itu, jadi tidak perlu dia menambahkan, apalagi kepengen itu jadi wali Allah, tidak. Jadi dipilih itu. Dan yang ketiga nanti ada kejadian luar biasa yang disebut oleh para ulama itu dengan ma'unah, pertolongan Allah kepada orang saleh tertentu sekali-sekali, insidental, tidak daim, tidak terus-menerus. Itu terjadi karena kesalehan dia. Jadi karena kesalahan dia nggak mencari, nggak menginginkan ada kejadian baru, tapi dia meminta kepada Allah, maka Allah berikan itu. Dan itu disebut dengan ma'unah tadi. Salah satunya adalah pastajab tadi itu. Di antaranya jawaban doa itu Allah berikan ketika kita dalam kesulitan. Kapan itu? Ketika kita berdoa kepada Allah itu dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar. Nah, nanti investasinya itu kisah Zakaria di 2190 tadi itu, di surat 21 ayat 90 itu berkaitan dengan apa? Sifat yang disebutkan dalam ayat tadi itu. Di ujung ayat itu apa Allah katakan? Innahum yusari'una bil khairat. Mereka itu adalah orang yang bersegera dalam kebaikan, bergegas dalam kebaikan, getah dalam kebaikan itu getah. Yusari'una bil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka selalu berdoa kepada Allah dalam harap-harap cemas. Jadi tidak hanya ketika dibutuhkan, tapi dia senantiasa terus-menerus berdoa kepada Allah. Bahkan mulana khasyi'in, dan mereka itu khusyuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapak sekalian, kalau kita pengen doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Tadi dalam hadis Nabi tadi disuruh kita untuk apa? Untuk memperbanyak doa dalam kondisi lapar. Dalam ayat tadi yusari'una bil khairat, melakukan amal-amal kebaikan. Itu baik. Apa artinya tabungan kita? Ketika kita nanti membutuhkan, maka Allah cepat jawab doa kita itu dengan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Apa kalau di bawahnya tetap masih ada itu bahasa Betawinya? Enggak apa-apa. Jadi ada bawah tetap lagi. Nah ini jadi cepat. Kalau kita melakukan kebaikan bukan karena apa? Karena untuk diri kita sendiri, kebutuhannya itu. Ketika kita melakukan kebaikan, disari'una bil khairat itu, kembali kebaikan itu pada diri kita nantinya. Ketika kita membutuhkan sesuatu, Allah akan berikan. Nah ini yang kedua tadi yang pada ayat 2190 itu disampaikan oleh para ulama tafsir. Itulah gambaran orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kebutuhan dirinya dan kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya. Jadi dia begitu berdoa kepada Allah. Dia tahu kebutuhan dirinya, dia butuh. Dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan, tidak akan mendapatkan keistimewaan, tidak akan mendapatkan keselamatan kecuali dengan berdoa kepada Allah. Dia tahu. Dan yang nanti di surat 40 ayat 60 justru orang yang tidak mau berdoa. Padahal nikmat yang Allah berikan, sudah lupa dengan doanya. Padahal nikmat itu Allah berikan begitu banyak, tapi dia melupakan doa kepada Allah. Nah ini ikhwatul iman berkaitan tentang ayat surat Al-Baqarah ayat 186. Tadi korelasinya itu dengan apa? Dengan hadis riwayat Imam Ahmad ya. Itu korelasinya. Tadi ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi pada nomor 3304.
tidak salah itu. Yang kemudian surat 29 ayat 65 surat Al-Ankabut ya. Kemudian surat 40 ayat 60, surat Ghafir ayat 60, dan yang terakhir surat 21 ayat 90 surat Al-Anbiya ya. Nah, minggu depan hafalan ya. Biasa pada kagak datang kalau minggu depan. Terima kasih ya. Ini yang kita kaji pada kesempatan ini. Yang pertama, mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk kita sekalian. Adallahu ayyakum ajmain. Nasrum minallahi wa fadlun karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.